Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah, yaitu ibadah Komisi Perempuan PAUK SDKI Jakarta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau nyanyi Mars PAUK DKI Jakarta. Kita mulai ibadah, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertolongan kepada kita sekalian hanyalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadilah ibadah Komisi Persekutuan Perempuan PAUK SDKI Jakarta saat ini, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 7 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita mau menerima firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, yaitu
Pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 dan 2. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Allah. Untuk itu, marilah kita mohon bimbingan serta terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Komisi Persekutuan Perempuan POK se-DKI Jakarta saat ini, kami sekalian ingin mendengar firman Allah. Untuk itu kami mohon, karuniakan kami sekalian kuasa yang dari Roh Kudus, agar ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami sekalian boleh mendapatkan makna dan arti dari firman Allah. Biarlah dengan makna dan arti dari firman Tuhan, kami sekalian, jemaat-Mu, boleh Tuhan kuatkan, boleh Tuhan segarkan, dan boleh Tuhan arahkan di dalam hidup beriman kami, hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita di dalam ibadah Komisi Persekutuan Perempuan POK se-DKI Jakarta saat ini adalah dari surat 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, dengan tema keluarga Allah. Demikian firman Tuhan dalam surat 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah,
yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Terpujilah Kristus. Hosiana. Amin. Shalom. Komisi Persekutuan Perempuan PAUK se-DKI Jakarta, baik yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumah. Apabila ibu-ibu ditanya, apakah harta yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah jawab ibu-ibu sekalian? Terhadap pertanyaan ini, saya yakin jawabannya bisa bermacam-macam. Jawabannya bisa berbeda-beda antara ibu yang satu dengan ibu yang lain. Mungkin ada yang menjawab bahwa harta yang paling berharga bagi saya adalah uang, emas berlian, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Tetapi mungkin juga di antara ibu-ibu ada yang menjawab bahwa harta yang paling berharga di dalam hidup ini adalah pekerjaan, karier, suami, anak, cucu, dan seterusnya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada suatu film, sinetron, dan nyanyian yang cukup terkenal di negeri kita ini, yang berjudul Keluarga Cemara. Adapun lirik dan lagunya adalah demikian. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mungkin ibu-ibu sudah tahu nyanyiannya kira-kira seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Cukup ya ibu-ibu, kalau mau terus silakan ibu-ibu yang melanjutkan sendiri. Ibu-ibu yang kekasih, inti dari film, sinetron, dan nyanyian yang berjudul Keluarga Cemara itu adalah bahwa harta yang paling berharga di dalam hidup ini sesungguhnya adalah keluarga. Sebab untuk apa orang mempunyai pekerjaan dan karier yang bagus, pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi keluarganya rusak, keluarganya kacau? Untuk apa? Untuk apa? Orang punya uang dan harta yang berlimpah,
rumah, tanah, mobil di mana-mana, tetapi keluarganya hancur, keluarganya berantakan. Untuk apa? Oleh karena itu, keluarga Cemara katakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab pada saat ini dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 juga berbicara tentang keluarga. Namun keluarga bukan asal keluarga. Tetapi firman Tuhan mau katakan, yaitu keluarga Allah. Dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan begini, "Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Ibu-ibu yang kekasih, keluarga Allah yang dimaksud oleh Timotius di sini, oleh firman Tuhan di sini, bukan hanya terbatas pada suami, istri, dan anak saja, tetapi lebih luas, yaitu jemaat dari Allah yang hidup. Maksudnya, bahwa keluarga Allah adalah suami, istri, anak, dan juga jemaat yang menempatkan Allah yang hidup sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dengan kata lain, keluarga Allah dari firman Tuhan saat ini adalah keluarga atau jemaat yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan Allah sebagai pemimpin. Keluarga Allah adalah keluarga atau jemaat yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan Allah sebagai tiang penopang dan sumber kebenaran. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga Kristen bukan berarti secara otomatis menjadi keluarga Allah. Oh tidak. Kenapa? Karena di dalam realitanya, di dalam kenyataannya, kita bisa melihat bahwa ada keluarga Kristen yang tidak menjadikan Tuhan, yang tidak menjadikan Allah sebagai pemimpin keluarganya. Yang tidak menjadikan Tuhan, yang tidak menjadikan Allah sebagai tiang penopang dan sumber kebenaran. Contohnya, saya melihat dan saya begitu sangat sedih dan prihatin ketika ada keluarga Kristen yang kacau. Ada keluarga Kristen yang hancur, bahkan bercerai. Padahal seluruh keluarga Kristen, seluruh jemaat tahu bahwa Alkitab, bahwa firman Tuhan secara tegas menolak perceraian. Karena apa yang dipersatukan Allah, kata Yesus, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaannya, ibu-ibu, kenapa keluarga bisa bercerai? Jawabannya adalah karena Tuhan Allah tidak jadi pemimpin keluarga itu. Karena Tuhan Allah tidak jadi tiang penopang keluarga itu.
Dan Tuhan Allah tidak jadi sumber kebenaran dari keluarga itu. Istri merasa paling benar, suami merasa paling benar. Padahal sumber kebenaran itu adalah Allah, Tuhan yang hidup. Ibu-ibu yang kekasih, saya juga sangat sedih dan prihatin ketika mendengar di tengah-tengah jemaat ada suami yang punya wanita idaman lain. Ada juga istri yang punya pria idaman lain. Dan ada anak-anak yang melawan orang tuanya, yang membantah papa mamanya. Kalau keluarga Kristen seperti ini, ibu-ibu, bagaimana mungkin keluarga ini bisa menjadi berkat? Bagaimana mungkin keluarga ini bisa berbuah? Tidak mungkin. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih, berdasarkan firman Allah saat ini, mari kita sekalian jemaat menjadi keluarga Allah. Keluarga atau jemaat yang dipimpin oleh Tuhan. Keluarga atau jemaat yang menjadikan Allah sebagai tiang penopang keluarga. Dan juga keluarga atau jemaat yang menjadikan Allah sebagai sumber kebenaran. Kalau ini terjadi, ibu-ibu, percayalah, keluarga-keluarga kita semua akan dapat menjadi berkat. Keluarga-keluarga kita semua akan memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Jadilah keluarga Allah. Amin. Nyanyian merespon firman Tuhan NKB nomor 119 ayat 1. Nyanyikan lagi bagiku. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi saat ini, kami, Komisi Persekutuan Perempuan PAUKS DKI Jakarta, atas anugerah dan kasih sayang Tuhan, tetap boleh beribadah, bersekutu bersama, walaupun melalui ibadah online. Kami percaya bahwa ibadah Komisi Persekutuan Perempuan PAUKS DKI Jakarta
dapat menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Allah. Dalam syafaat kami saat ini, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, untuk setiap masalah-masalah yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk ibu-ibu, untuk jemaat yang mengalami masalah keluarga, yang mengalami masalah ekonomi, ataupun mungkin ada yang mengalami masalah karena pekerjaan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan melawat kami, termasuk ketika di antara kami jemaat-Mu, ibu-ibu, ada yang mengalami penderitaan, yang mengalami sakit penyakit atau apapun juga. Ya Tuhan, kami mohon, berkenanlah Engkau melawat kami, dan berkenanlah Engkau menolong, memberikan kekuatan iman, dan memberikan jalan keluar yang terbaik dan yang terindah untuk setiap masalah dan pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk Komisi Persekutuan Perempuan PAUK se-DKI Jakarta. Kami mohon Tuhan berkati para pengurus yang ada. Tuhan berkati seluruh anggota Komisi Persekutuan Perempuan PAUK se-DKI Jakarta, agar boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang hidup. Keluarga-keluarga yang menempatkan Allah sebagai pemimpin. Keluarga-keluarga yang menempatkan Allah sebagai tiang penopang rumah tangga. Keluarga-keluarga Allah yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai sumber kebenaran. Sehingga sebagai keluarga-keluarga Allah, kami senantiasa akan diberkati. Kami senantiasa akan memperoleh shalom, memperoleh damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berkati gereja-gereja kami, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, agar persekutuan, pelayanan, dan kesaksian boleh tetap berjalan bagi kemuliaan Kristus, Kepala Gereja yang hidup. Sebagai warga negara, kami juga tidak pernah lupa untuk berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon curahan rahmat dan kasih sayang-Mu bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Secara khusus di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang dihadapi oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Secara khusus di tengah-tengah vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berkati agar vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Dan kami seluruh umat-Mu bisa beribadah, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan indah,
dengan baik dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tidak pernah lupa untuk mengucap syukur atas segala anugerah, rahmat, dan berkat-berkat Tuhan. Atas kekuatan, kesehatan, rejeki yang Tuhan karuniakan. Termasuk atas hari ulang tahun. Baik hari ulang tahun perkawinan maupun hari ulang tahun kelahiran. Kami, seluruh jemaat-Mu, Komisi Persekutuan Perempuan PAUK se-DKI Jakarta, ingin mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, agar sukacita dan syukur kami boleh semakin lengkap dan semakin penuh. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami, yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan persembahan kita landasi dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 ayat yang pertama. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah himpun kami di tempat ini Tuhan, dan kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami Tuhan, kami mempersembahkan sedikit bagian daripada berkat yang sudah kami terima daripada-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan ini, agar persembahan ini berkenan untuk memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur, kami melayani-Mu dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1. Mengiring Tuhan tiap
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Allah. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, menyertai, melindungi, dan memberkati ibu-ibu sekalian, Komisi Persekutuan Perempuan PAUK se-DKI Jakarta, beserta dengan keluarga dan jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi Mars PAUK DKI Jakarta. Shalom Aleichem. Kata sambutan ibadat kebersamaan Komisi Perempuan PAUK DKI tanggal 6 Maret 2021. Yang kami kasihi pengurus Komisi Perempuan PAUK Laharoy, yang kami kasihi pengurus Komisi Perempuan PAUK se-DKI, yang terhormat Majelis Presbiter PAUK Laharoy, yang kami kasihi dan hormati Bapak Pendeta Haryo Budi, para ibu-ibu kaum perempuan PAUK DKI di mana ibu-ibu berada. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Kepala PAUK, yang telah menjaga, memelihara, dan memberikan kehidupan sehingga gereja, PAUK, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, fungsionaris komisi-komisi, serta jemaat PAUK DKI tetap hidup dan keadaan aman, damai, dan sehat walafiat. Kaum perempuan PAUK DKI
yang dikasihi Kristus, apabila kita mengamati masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia, maka tumpuan dasar keberhasilan masa depan kita diawali oleh rumah tangga kita. Rumah tangga yang solid, rumah tangga yang harmonis, dan rumah tangga yang menegakkan tata krama etika, menegakkan budaya sopan santun di dalam keluarganya. Keberhasilan hidup sebuah rumah tangga apabila ayah, ibu, suami, istri dapat melahirkan anak-anaknya yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Disinilah peranan perempuan, ibu dalam rumah tangga mempunyai peranan penting, dominan sekali dalam pembentukan keluarga yang takut akan Allah, keluarga yang hormat sama orang tua, keluarga yang sayang sama saudara bersaudara dengan teman, serta keluarga yang rajin belajar dan mandiri dalam kehidupannya. Semua itu perlu perjuangan, perlu ketekunan, perlu keteladanan dari orang tua, serta doa-doa yang tak henti-hentinya dari ayah dan ibu. Di masa pandemi COVID-19 yang hampir 1 tahun lebih ini, kita semua menghadapi masa sulit yang berkepanjangan. Ekonomi drop, kehidupan sosial dibatasi, kita perlu mencari kreasi inovasi baru. Namun tetap jaga disiplin protokol kesehatan, perkuat iman percaya, dan berhikmat. Berhikmat itulah yang membuat kita berkreasi, mencari inovasi. Kita perlu jaga rumah tangga kita masing-masing, dan peranan kaum perempuan dalam rumah tangga sangat dominan sekali. Diharapkan dengan ibadat kebersamaan Komisi Perempuan PAUK DKI akan dapat membangun persekutuan, membangun iman percaya, dan membuat sentuhan-sentuhan psikologis sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Diharapkan dalam masa sulit yang berkepanjangan, kita masih memiliki pengharapan berpegang teguh pada janji Tuhan. Janji Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Goal akhir peranan kaum perempuan dalam rumah tangga ialah agar gereja dan masyarakat, yaitu kita bersama-sama bersaksi tentang Yesus Kristus dan memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan ibu-ibu, para perempuan sekalian. Kami atas nama BP PAUK DKI mengucapkan selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih kepada Komper PAUK DKI. Terima kasih kepada Komper PAUK Laharoy. Terima kasih kepada Majelis Presbiter PAUK Laharoy. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang kami kasihi, Bapak Pendeta Harjo Budi, yang telah melayani firman. Pada akhir sambutan, Opa mau sampaikan sebuah pantun sederhana yang biasa saja. Jika ada sumur di ladang, kita boleh menumpang mandi. Jika ada umur panjang, kita boleh berjumpa lagi. Sampang simping pepaya matang, siapa di samping Opa Ikin datang. Salam. Shalom, selamat pagi khususnya buat
Komisi Perempuan POUK SDKI. Yang kami hormati Ketua BP POUK Bapak Asikin Baim MM. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat POUK Laharoi, Bapak Haryo Budi STH MAP. Yang kami hormati Ketua Komisi Perempuan POUK SDKI Ibu Lydia Kalalo Manayang. Yang kami hormati pengurus Komisi Wanita Dorcas POUK Laharoi. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di Gereja POUK Laharoi yang kebetulan dipercayakan sebagai tuan rumah. Kami atas nama Majelis Jemaat merasa bangga dan merasa terhormat. Khususnya kami seluruh Jemaat Laharoi dipercaya sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan ibadah Komisi Perempuan POUK SDKI. Dan ini adalah yang pertama kami dipercaya. Mudah-mudahan ke depan dalam pelaksanaan ibadah kami bisa senantiasa dipercaya terus. Bukan hanya Komisi Perempuan, Komisi Pria POUK DKI ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kami sebagai majelis siap untuk bekerja sama dalam setiap pelayanan di gereja kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Yang terkasih Bapak Pendeta Haryo Budi STH MAP, Opa Asikin selaku Ketua BP POUK SDKI Jakarta, Bapak Ketua Majelis Jemaat POUK Gereja Laharoi, Bapak Heri James Tombokan yang kami hormati, Ibu Majelis Koordinator Komisi Perempuan Dorcas POUK Gereja Laharoi, Ibu-ibu pengurus Komisi Perempuan Dorcas POUK Gereja Laharoi yang kami kasihi dan kami cintai. Sungguh suatu sukacita yang besar yang kami rasakan pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tatkala saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kita bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saat ini dilaksanakan secara online karena pandemi COVID-19. Tapi tidak menyurutkan langkah-langkah kita untuk kita tetap menjalankan program kerja Komisi Perempuan POUK SDKI di dalam ibadah kebersamaan di tahun 2021 saat ini. Yang mana ibadah kita pada saat ini adalah mengawali ibadah di tahun 2021. Saya mewakili Ibu Ketua Komisi Perempuan POUK SDKI yang saat ini tidak bisa hadir karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi beliau berpesan untuk ibu-ibu Komisi Perempuan POUK SDKI untuk tetap semangat dalam melayani dan selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan serta aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kami bersyukur serta berterima kasih untuk Majelis Jemaat POUK Gereja Laharoi bahwasanya sudah memberikan waktu dan tempat untuk kami bersama-sama Komisi Perempuan POUK SDKI Jakarta melaksanakan ibadah di dalam program kerja kami di tahun 2021 ini. Untuk kami boleh melaksanakan ibadah dalam program kami
Komisi Perempuan PUK DKI Jakarta, ibu-ibu pengurus Komisi Perempuan Dorcas yang kami kasihi dan kami sayangi. Dalam saat ini kami juga tahu kepengurusan Komisi Perempuan Dorcas periode 2021-2023 yang mana baru saja dilantik. Kami ucapkan selamat untuk ibu-ibu yang terpilih dan selamat bekerja melayani di ladang Tuhan. Teruntuk pengurus yang baru di bawah pimpinan Ibu Ketua Herlince Pardede dan di bawah koordinator Ibu Huta Barat, kami berharap untuk selanjutnya ibu-ibu KPP Dorcas bisa bersinergi bersama-sama dengan BP POK, Komisi Perempuan PUK DKI dalam melanjutkan program kerja yang sudah dicanangkan oleh BP POK. Kita bersama-sama memajukan BP POK untuk melakukan yang terbaik di dalam kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh disiapkan dan boleh hadir pada saat ini. Sebagai akhir kata, kami dari Komisi Perempuan PUK DKI Jakarta mengucapkan terima kasih pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin.